Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Missy G episode ke-193. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita sebelumnya di mana Shihao telah berhasil menaklukkan bencana guntur surgawi dan harus melewati ujian 9 surga. Sementara Shihao melewati ujian, tubuh fisiknya di luar berada dalam kondisi koma, dan hal ini dimanfaatkan oleh para antek dajjal. Para antek dajjal baik ahli dari alam atas maupun penduduk asli alam kuno abadi untuk memperebutkan tubuh dengan 3 untayan energi abadi miliknya. Chow Yuseng berusaha keras untuk melindungi Xiao di dunia nyata, namun jenius kerajaan surgawi alias Si Bambang berhasil menembus penghalang bencana guntur dan menjadi ancaman besar bagi Xiao di dalam sana. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Xiao melibas lawan-lawannya dan semua orang yang memiliki niat buruk kepadanya, membuat semua penduduk alam kuno abadi kena mental berjamaah dan malah balik menganggapnya sebagai tamu kehormatan sampai dengan kunjungan ke tanah suci untuk bertemu dengan wujud asli Liu Shen alias Dewi Wilau yang dianggap sebagai leluhur para penduduk asli alam kuno abadi dan sebenar-benarnya merupakan raja abadi raksasa tertinggi yang ternyata punya hubungan sama dedengkot Donghua sebelah. Apa coba Donghua sebelah, tahu nggak? Yaitu Shoulding the Happen ya guys ya. Gimana cerita selengkapnya, langsung aja tuh kita terobos. Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, Bambang telah berhasil masuk ke dalam penghalang bencana surgawi dengan mengembangkan aura kematian, membuat Chow Yuseng pun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada satupun ahli yang bisa melewati penghalang itu kecuali si Bambang dengan trik liciknya. Bambang tersenyum puas di depan Xiao sebelum kemudian menarik pedang kerajaan surgawinya, seolah mengatakan pada dunia bahwa bahkan seseorang dengan 3 energi abadi pun tidak akan luput dari genggamannya. Tepat ketika Bambang hampir saja menebaskan pedangnya ke tubuh Xiao, tiba-tiba saja ada sebuah energi yang melesat dengan kecepatan tinggi dari luar sebelum kemudian bertubrukan dengan pedang Bambang hingga membuat jenius kerajaan surgawi itu mundur beberapa langkah dengan tangan bergetar. Chow Yuseng buru-buru menoleh ke belakang dan menemukan Changgong yang telah menggantung di sana dengan busurnya. Meskipun begitu, Chow Yuseng masih berpikir bahwa serangan mereka tidak akan terlalu berefek pada Bambang selama antek dajjal satu itu bersembunyi di dalam penghalang dengan aura kematian. Tidak hanya Changgong, yang Sulin pun juga turut datang ke danau nyamuk kekacauan setelah mendengar ada sesuatu yang buruk sedang terjadi kepada Shihao. Namun ketika mereka dihadapkan pada kemustahilan, Changgong yang merasa berhutang nyawa kepada Xiao tidak dapat membiarkan sohibnya itu dilukai oleh Bambang dan dengan nekat menerobos ke dalam penghalang bencana untuk menyerang si anjing satu itu dalam jarak dekat. Namun sebagaimana tampak lazim yang bisa dialami seseorang karena bencana surgawi, Changgong yang pun merasa seluruh tubuhnya dihantam dari segala penjuru dan kehilangan begitu banyak kekuatan dalam sekejap hingga bahkan kesulitan untuk mengangkat busur dan hanya bisa pasrah ketika menerima serangan telak dari Bambang. Changgong yang dihempaskan keluar dari penghalang bencana sambil dipaksa meludakkan seteguk cairan merah dari tubuhnya dan hampir jatuh tanpa daya kalau tidak buru-buru ditangkap oleh Chow Yuseng. Sekarang tiada lagi yang bisa menghalangi Bambang di dalam penghalang bencana guntur dan jenius kerajaan surgawi itu melayang di depan Shihao sambil berucap penuh kemarahan seolah ingin menunjukkan bahwa bencana semacam inilah yang akan didapatkan oleh siapapun yang telah menyinggung kerajaan surgawi. Baru kemudian Bambang menarik pedangnya sekali lagi dan menghunuskannya tajam-tajam ke arah Xiao, tapi ternyata
Tapi ternyata belum sampai pedang itu menyentuh Si Hao, sebuah ledakan guntur dahsyat meletus dari dalam penghalang bencana membuat Chow Yusong langsung melonjak kegirangan berpikir bahwa abang-abangannya sudah bangun. Namun bukan Si Hao lah yang Chow Yusong lihat, melainkan seorang mbah-mbah yang membuatnya auto terbangun berpikir bahwa Si Hao tiba-tiba mengalami penuaan dini. Untungnya beberapa saat kemudian Tayin Yutu muncul sambil menjelaskan bahwa mbah-mbah itu adalah tetua dari klan jiwa 8 tangan yang dia bawa sebagai bala bantuan. Melihat ada seorang penduduk asli melindungi Si Hao, Bambang langsung meraung marah menanyakan manfaat apa yang sebenar-benarnya didapatkan mbak-mbak tangan 8 ini dari Huang. Nah, sayangnya belum juga berada dalam penghalang untuk waktu lama. Tetua klan jiwa 8 tangan yang kita sebut aja Mbah Sugeng ini sudah menerima gempuran dari bencana guntur, membuat tubuhnya yang memang telah mengalami pengikisan sihir menjadi lebih lemah, hingga menarik tawa mengejek dari Bambang yang menyadari bahwa mbah-mbah satu ini beneran hanya modal nekat saja. Berhubung tahu kalau Mbah Sugeng enggak akan bertahan lama, Bambang pun melanjutkan serangannya. Sementara itu di dalam dimensi pengujian jiwa primordial Si Hao alias Shihodam masih terus melakoni kejar-kejaran dengan monster banyak kepala meskipun mereka telah berada di area sekitar penjaga jiwa dengan aura kuat. Merasa semakin tidak sabar diajakin kejar-kejaran sama Si Hao, monster banyak kepala pun mulai mengeluarkan monster-monster lain yang telah dia lahap dan membuat kesemua monster itu mengeroyok Si Hao. Si Hao sendiri tampak santai karena dia tahu bahwa jiwa primordial yang ada di belakangnya telah terkurung selama puluhan juta tahun dan tentu saja sangat mendapatkan pengikisan napas spiritual energi abadi yang dia miliki. Si Hao buru-buru meledakkan napas spiritualnya dan membuat monster yang ada di dalam penjara jiwa langsung bergelora ketika membobol penjara dan melepaskan raungan yang bahkan cukup untuk memusnahkan monster-monster krucil yang dilepaskan oleh monster banyak kepala. Ketika monster baru yang kita sebut aja Bala Dewa ini muncul, Si Hao langsung menghilang dari hadapannya hingga membuat si Bala Dewa fokus menatap penuh kebarbaran pada monster banyak kepala yang ada di depannya. Tanpa menunggu lama, pertempuran antara dua jiwa primordial kuno yang menakutkan pun pecah, membuat Si Hao buru-buru memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Si Hao mencari tempat sepi ketika kemudian memanggil Kumpeng dan merobek dimensi sebelum membentuk celah spasial dalam rangka meloloskan diri dari penjara gelap ini. Dengan demikian, Si Hao pun berhasil meloloskan diri dari ujian surgawi tingkat ke-9. Sementara Si Hao telah berhasil melewati ujian tingkat ke-9, Bambang di luar sudah bersiap menggempurnya dengan pedang dan membuat seluruh anggota gengnya yang hanya bisa melihat dari luar penghalang bencana auto panik berjamaah. Untungnya rencana itu tidak pernah bisa terlaksana karena sebelum pedangnya merenggut nyawa Si Hao, sang Raja Iblis sudah terbangun dari tidur panjangnya sebelum kemudian melayangkan tendangan penuh cinta kasih yang membuat Bambang kena mental sampai ke ujung dunia. Seolah belum sempat melampiaskan kemarahannya, Si Hao pun menggelontorkan sejumlah besar kekuatan guntur dan membuat tubuh Bambang meledak dengan begitu kejam. Ledakan guntur yang membahana dan menggelora meletus di atas langit danau nyamuk kekacauan sebelum secara perlahan mengungkapkan sosok Si Hao bersama dengan Mbah Sugeng yang berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Mengetahui bahwa Mbah Sugeng menjadi seperti ini karena menolongnya, Si Hao pun meminta teman-temannya untuk menjaga tetua klan jiwa 8 tangan itu, sementara dia akan menuju surga tingkat 10 untuk mengambil cairan bencana guntur. Tidak mau membuang banyak waktu, Si Hao pun masuk ke dalam pusat bencana dan sampai di puncak wilayah petir yang dipenuhi dengan vitalitas kehidupan. Setelah melintasi wilayah petir yang bak dunia dalam dongeng, Si Hao pun sampai di sebuah plafon tepi
Tapi danau berwarna emas yang tidak lain adalah plafon kehidupan abadi tempat cairan bencana guntur berada. Melihat warna yang mencolok ini, Xiao pun menjadi penasaran dan langsung menelan setetes cairan dan merasakan bagaimana hanya satu tetesan cairan bencana guntur emas sudah setara dengan sekelompok cairan bencana guntur ungu yang dia dapatkan sebelumnya. Memahami betapa besar manfaat cairan bencana guntur, Xiao pun tidak ragu untuk menyerap sebanyak yang dia bisa dan melihat betapa besar peningkatan kekuatannya setelah menemukan gudang harta karun ini. Sementara Xiao mukbang cairan guntur emas di dunia luar, Taiyin Yutu tampak panik melihat Mbah Sugeng yang tidak bergerak, memikirkan apa yang akan dilakukan klan jiwa 8 lengan kalau mengetahui tetua mereka sadaqallahul-azim untuk menolong Xiao. Belum juga masalah Mbah Sugeng yang terancam lewat mendapatkan penyelesaian terbaik. Geng motor Xiao merasa semakin terpojok lagi setelah melihat sejumlah besar penduduk asli alam kuno abadi dari berbagai klan muncul, di mana tujuan mereka kemungkinan tidak salah lagi adalah merebut tubuh dengan energi abadi Xiao. Untungnya adegan pengeroyokan itu tidak berjalan sesuai harapan para penduduk alam kuno abadi, karena beberapa saat setelah mereka mengelilingi geng motor Xiao, cahaya emas yang menyilaukan turun dari langit sebelum mengungkapkan sosok Xiao dengan aura keagungannya melayang turun dengan segelas cairan bencana guntur. Xiao menyebarkan cairan bencana guntur itu kepada teman-temannya, membuat luka-luka yang mereka alami seketika pulih dan kekuatan mereka kembali ke puncaknya dalam sekejap. Melihat benda luar biasa seperti itu dia sia-siakan, rombongan penduduk asli pun auto kebakaran jenggot dan berusaha merebut cairan bencana guntur dari tangan Xiao. Tapi ya jelas nggak semudah itu Peguso. Xiao dengan cepat menyemburkan sejumlah besar air danau sejati sebelum membentuk penghalang yang membuat para penduduk asli alam kuno abadi hanya bisa berdiam di luar. Baru setelah itu Xiao memberikan cairan guntur kepada Mbah Sugeng dan menyebabkan seluruh pengikisan sihir yang mbah-mbah itu alami selama berabad-abad menghilang begitu saja. Pemandangan ini jelas membuat para penduduk asli alam kuno abadi langsung menggila karena terbebas dari pengikisan sihir adalah sesuatu yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Karena itulah keinginan untuk merebut cairan bencana itu semakin kuat ketika mereka sekali lagi merangsek ke arah Xiao. Tapi ternyata Mbah Sugeng yang mendapat manfaat dari cairan bencana guntur sudah tersadar dan langsung melindungi Xiao dan kawan-kawan dengan kekuatan puncaknya yang jelas jauh lebih kuat dibanding dewa-dewa surgawi lain di luar sana. Mbah Sugeng berbicara dengan tegas bahwa dia tidak akan membiarkan antek-antek Dajjal ini menyentuh Xiao. Namun sebelum pertarungan kembali pecah, Xiao sudah lebih dulu menunjukkan gelasnya yang sudah kosong sambil mengatakan bahwa cairan guntur yang mereka incar sudah habis. Meskipun demikian, Xiao menegaskan selama ada dirinya para penduduk asli ini masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan cairan guntur yang membuat pentolan penduduk asli yang kita sebut aja Agus. Enggak Agus ya, Pak Ijo ini Agus mah rada-rada blee ya. Moga aja nih anggota sekte Cakradiva yang namanya Agus enggak seblee Agus-Agus yang ini ya. Kita sebut aja Pak Ijo meraung marah seolah dipermainkan. Namun ketika si Pak Ijo ini mau menyerang Xiao lagi, dia justru mendapatkan tikungan dahsyat dan mematikan dari para penduduk asli alam kuno abadi yang lain, karena para penduduk asli itu telah menganggap Xiao sebagai harapan satu-satunya bagi mereka untuk bisa membebaskan diri dari kutukan pengikisan sihir. Bahkan beberapa klan dengan senang hati mengangkat Xiao sebagai tamu kehormatan dan berjanji akan memperlakukan pemuda itu sebaik yang mereka bisa selama berada di alam abadi. Setelah urusannya dengan para penduduk alam kuno abadi telah berakhir, Xiao pun mengikuti Mbah Sugeng ke alam persembahan roh yang dipercaya menjadi lokasi keberadaan wujud asli Dewi Wilau.
Ketika si Hao sampai di tempat suci persembahan roh abadi kuno, pemuda batu kecil itu langsung berdiri di altar tertinggi dan mengucapkan salam pada sepotong ranting yang melayang di sana, hingga langsung membuat ranting kecil itu berubah menjadi sebuah pohon emas besar yang menyebarkan aura kuno hingga ke seluruh alam persembahan roh. Melihat ini, para penduduk alam persembahan roh tidak bisa menahan rasa syukur mereka karena roh leluhur yang selama ini mereka puja tiba-tiba saja menunjukkan wujud manifestasinya. Tidak mempedulikan kehebohan di luar sana, wujud asli Dewi Willow ini membentuk penghalang di sekitar si Hao ketika berkata bahwa pemuda itu adalah orang kedua yang membangunkannya. Si Hao terkejut mendengar bahwa ada orang lain yang pernah berkomunikasi dan membangunkan Liu Shan, baru kemudian mendengar penjelasan bahwa orang lain itu memiliki marga Ye dan membawa sebuah kuali yang tidak berasal dari masa lalu maupun masa di mana si orang bermarga Ye itu muncul. Ketika mendengar ini, si Hao langsung teringat pada kuali-kuali berisi darah abadi yang dia temukan dan berpikir jika mungkin siapa yang dimaksud Liu Shan dan pemilik kuali berdarah itu adalah satu orang yang sama. Si Hao mengutarakan keinginannya untuk bertemu dengan si pemilik kuali sebelum kemudian mendapat beberapa pencerahan dari Dewi Willow, utamanya tentang cara menentukan arah perjalanan taunya sebagai seorang dewa sejati. Setiap pertanyaan yang si Hao lontarkan langsung mendapatkan jawaban dari sang dewi dan membuat pemuda batu kecil itu langsung paham bahwa jalan tahu yang dia inginkan adalah memahami keajaiban tubuhnya sendiri ketika berada di antara hidup dan mati. Karena itulah dengan penuh keyakinan si Hao menyatakan bahwa dia ingin menjadi murid Liu Shan dan mempelajari metode nirvana lahir kembali dari roh pelindung desa batu tersebut. Ranting dan dedaunan emas di tubuh Dewi Willow bergoyang dengan lembut sebelum kemudian memperingatkan si Hao bahwa teknik itu melibatkan alam kehidupan dan kematian, sehingga pemuda kedua yang membangunkannya itu untuk mengikuti setiap proses hidup dan mati yang saling bergantung. Dengan demikian, sejak itu si Hao pun secara resmi menjadi murid dari sang roh leluhur alam kuno abadi yang menjadi langkah awal bagi sang pemuda batu kecil untuk menjelajah langkahnya menjadi kaisar abadi sekaligus sosok paling kuat di dunia ini. Agus, untung aja nggak ada Agus di sini ya guys ya. Kalau ada Agus bahaya nih. Waduh, dan juga ya episode kali ini tuh kita jadi tahu nih identitas Dewi Willow sebenarnya sebagai roh leluhur penjaga dan pelindung penduduk asli alam kuno abadi. Yang lebih bagong lagi, Liu Shan nyebut-nyebut nama orang bermarga Ye yang kemungkinan ini tuh Kang Pak Boy dari Donghua Shrouding the Heaven si Yepan ya guys ya. Waduh, makin seru nggak tuh? Apakah nantinya Xiao bakalan meet up sama Yevan kayak Kang Pak Boy di universe Tian Cantudo lainnya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis alias Cakra Diva Rama di sini pamit. Bye bye.